Maka salah satu kunci yang dibocorkan oleh Allah ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat, diantaranya adalah wa may yattaqillaha, barang siapa yang meningkatkan ketakwaan, yaj'al lahu makhraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى في سورة الحشر يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang hadirin salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa terus menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala biqaulil hamdulillahi rabbil alamin, sebagai wujud atas rasa syukur kita kepada Allah, sebagaimana atas segala limpahan, nikmat dan karunia, dan juga taufik kita untuk senantiasa on the track, di atas jalan Allah, berjuang dan berikhtiar selagi Allah masih memberikan kita nyawa dan nafas. Tentunya seluruhnya kita niatkan hanya untuk lillahi ta'ala. Tentunya tidak seluruh hamba Allah yang kemudian Allah berikan taufik, Allah berikan karunia berupa hati yang senantiasa melekat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saatnya, di setiap detiknya, di setiap jamnya, dan di setiap hari-harinya. Tentulah kita yang saat ini Allah masih lekatkan hati kita dengan keimanan yang kuat, dengan keimanan yang masih menjunjung tinggi daripada niatan ikhlas lillahi ta'ala, dan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sebagai pertanggungjawaban dan sebagai bekal kelak bagaimana kita akan ditanya fi yaumil akhirah. Jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah dirahmati Allah. Lalu kedua kalinya, marilah kita sama-sama junjungkan salawat ke atas Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan beliau, lalu kepada siapakah kita akan mencari uswatun hasanah, mencari contoh bagaimana ubudiyah yang baik, bagaimana memberikan tauhid atau akidah uluhiyah yang betul-betul baik dalam hati kita, sehingga sampai saat ini Allah masih berkenan mencatat kita semua sebagai ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah wasiat yang senantiasa diwasiatkan oleh khatib Jumat di seluruh penjuru dunia, yaitu wasiat untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini menjadi rahasia. Kenapa? Dalam salat Jumat, wasiat takwa itu menjadi salah satu rukun dalam khutbah Jumat. Yang mana Rasulullah pernah berpesan, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'ati ila jum'ah, antara Jumat ke Jumat yang lain. Lalu kemudian wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan selanjutnya, kafarah. Ternyata di situ ada rahasia tentang bagaimana Allah memberikan suatu ganjaran, suatu pahala di mana ada penghapusan dosa yang besar. Karena Allah tahu bagaimana Allah menciptakan hambanya. Tentunya tidak seluruh hambanya itu menjadi hamba yang taat kepada penciptanya. Padahal kalau kita mau melihat dan kembali mentafakuri dan mentadabburi, sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah akan melewati 4 yang namanya alam. Yang pertama adalah alam rahim, di mana kita dihidupkan dan ditiupkan ruh pertama kali di muka bumi ini. Setelah tertulis di Lauhil Mahfuz, summa rufi'al qalam, kemudian qalam atau pena yang menulis seluruh takdir kita itu diangkat, maka Allah tiupkan nyawa itu di dalam rahim orang tua kita. Ini adalah alam pertama kita hidup. Lalu kemudian alam yang kedua, Allah keluarkan kita dari alam rahim menuju alam dunia yang saat ini sedang kita tinggali. Setelah itu episode selanjutnya kita akan masuk pada alam selanjutnya, yaitu alam barzakh, sebelum akhirnya nanti kita semua akan menuju kepada alam akhirat. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap dengan menghadapi nantinya seluruh pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat? Dan apakah kita sudah siap ketika amal ibadah, amal perbuatan kita nantinya akan ditimbang sebelum nantinya kita akan ditentukan destinasi kita selanjutnya, ke surgakah kita atau ke nerakakah kita? Maka jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, fungsi salah satu daripada khutbah Jumat atau salat Jumat yang diwajibkan oleh seluruh umat muslim, khususnya para laki-laki, adalah diantaranya kita ini sedang memperjuangkan nasib kita di akhirat. Kalaulah kita pengen nanti di alam barzakh kita bahagia, kalau nanti kita pengen alam akhirat kita bahagia, tentunya perjuangannya adalah saat ini ketika di dunia. Dulu ketika kita masih dalam rahim, kita belum tahu apa-apa. Kita belum tahu yang namanya kekayaan harta. Kita belum tahu yang namanya nafsu-nafsu yang saat ini sedang melekat pada diri kita. Justru pada kepasrahan yang penuh, Allah tidak memberikan apapun dalam diri kita. Justru Allah menurunkan pertolongannya langsung lewat tangan dan karunia-Nya melalui orang tua kita, yaitu bernama seorang ibu. Tetapi yang terjadi pada diri kita saat ini, kita yang sudah merasa pintar, kita yang sudah merasa bisa mencari uang sendiri, kita yang sudah merasa memiliki segalanya, bahkan berat untuk melepaskan apa yang mungkin itu pinjaman dari Allah kemudian diambil lagi. Kita tidak pernah mentadabburi ketika kita tidak memiliki apa-apa, justru pertolongan Allah itu datang secara nyata. Kita lihat ketika bayi dalam rahim itu, dia ingin makan, apakah bisa langsung? Apa yang diinginkan oleh orang tua kemudian masuk ke dalam mulut dan lambungnya, kemudian kunyahan daripada orang tua itu atau seorang ibu itu masuk seperti apa yang dimakan oleh ibunya? Tentunya tidak. Proses biologis itu sudah ditentukan oleh Allah secara detail. Inilah yang akhirnya harus menjadi bahan untuk kita senantiasa bertafakur, senantiasa muhasabah dalam kondisi yang kosong,
kondisi yang tidak mampu apa-apa, tetapi justru Allah turunkan segala kemampuannya atas izinnya. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, berbicara tentang takwa, Allah menulis kata takwa di dalam Al-Quran itu setelah diteliti ada 240 kali atau 240 kata Allah menyebutkan kata takwa, yang dimana dari 240 tersebut dibagi menjadi dua bagian. Di antaranya adalah menjelaskan tentang mengapa kita harus bertakwa, dan yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan untuk menuju kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini sebagaimana Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut dalam surah Al-Anbiya, semua manusia itu pasti akan mati. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tapi sebelum kematian itu Allah senantiasa memberikan ujian berupa kebaikan dan keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan ujian itu ada dua, ujian kebaikan dan ujian daripada keburukan. Yang mana pahala dari ketika kita teruji dengan yang namanya kebaikan, Allah meminta kita dan mengharapkan kita untuk bisa mendapatkan pahala yang namanya pahala syukur. Dan ketika mendapatkan ujian berat yang itu menyakitkan dan tidak kita senangi, maka Allah sesungguhnya menginginkan pahala yang lebih besar, yaitu berupa pahala kesabaran. Tentunya setiap manusia pasti akan mengalami, sebagaimana di surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin. Allah sudah menerangkan itu, kita pasti akan diuji bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Tapi apa yang Allah harapkan dari itu? Ujian yang Allah berikan bukan untuk menjadikan kita ini teruji dan tersiksa, melainkan di balik itu Allah ingin memperbaiki kualitas kita, agar kita menjadi orang atau manusia dan hamba Allah yang kuat dalam spiritualitasnya. Allah tidak ingin kita dari lahir sampai nanti kita menghadap Allah, standarisasi keimanan kita, standarisasi spiritualitas kita sama, dan kita anggap bahwa kita ini orang yang awam. Tentunya tidak. Maka istilah fastabiqul khairat di sini, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu adalah dalam konteks dan ranah berlomba-lomba bagaimana kita meningkatkan ketakwaan dalam wujud amal soleh kita sehari-hari. Sedangkan ketika kita ingin melakukan suatu hal kebaikan, ada konsep yang kedua, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling tolong menolong, bahu membahu dalam suatu kebaikan dan ketakwaan. Maka ketika kita menghadapi ujian, ada di antara kita atau manusia-manusia di antara kita, sebelum ujiannya datang, solusinya sudah keluar. Bahkan ketika ujian itu datang, hanya senyum, ujiannya selesai. Tapi di antara kita ada yang memikirkan ujian sampai sekarang tidak selesai-selesai. Maka kata Allah, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kata pertama yang Allah inginkan sampaikan sama kita itu adalah may yattaqillaha. Barang siapa yattaqi, secara grammar bahasa Arab, yattaqi itu kalau kita bahasa Inggriskan itu adalah present continuous, juga present future, artinya sekarang dan nanti. Wa may yattaqillaha, yang berusaha terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka solusinya Allah akan berikan. Makhraja tanpa alif lam ta'rif, artinya seluruh apa yang akan kita dapatkan lewat ujian itu, maka Allah akan berikan solusinya. Wala wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di surah Al-Baqarah ayat 189, maka bertakwalah kalian la'allakum tuflihun, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Salah satu caranya adalah meningkatkan ibadah kita.
Kita percaya, selama ini kita percaya, salat kita, puasa kita, semuanya dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kunci yang dibocorkan oleh Allah ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat, diantaranya adalah wa may yattaqillaha, barang siapa yang meningkatkan ketakwaan, yaj'al lahu makhraja. Tapi apa yang terjadi dalam diri kita? Dalam benak kita, kita masih menganggap bahwa kita bekerja mencari rezeki, salah satu nau'nya atau salah satu bentuk rezeki yaitu berupa harta, yang itu menurut Allah hanya salah satu. Ternyata itu saat ini yang sampai saat ini kita jadikan sebagai pedoman untuk kita menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita lihat ternyata tidak juga. Sudah berapa orang kaya atau crazy rich yang saat ini mengira bahwa seluruh permasalahannya akan selesai dengan uang, nyatanya juga tidak. Tapi kita lihat mereka yang hidup juga dengan kecukupan, nyatanya juga bisa bahagia. Artinya ada sebuah rahasia yang Allah titipkan lewat hati orang-orang yang bertakwa. Ada rahasia yang Allah titipkan lewat kata-kata bahagia. Ternyata bahagia itu bukan ketika kita selesai dari masalah, melainkan bahagia itu adalah bagaimana hati kita bisa bahagia menerima atau merespon daripada ujian yang Allah datangkan kepada kita. Maka dari itu para hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai kaum laki-laki yang setiap Jumat Allah ingatkan kita lewat ibadah salat Jumat dan wasiat-wasiat takwa yang senantiasa Allah titipkan lewat khatib-khatibnya di seluruh penjuru dunia, dan yang kita bisa akses dimanapun kita berada. Lewat sinilah Allah memberikan pesan cinta kepada kita bahwa wahai hambaku, tingkatkan takwamu, maka aku akan bahagiakan hidupmu. Kalau kita sedikit meresapi akhir daripada surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati-hati yang tenang, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah, ayo sini, kembali pulang bersamaku dengan hati yang saling meridhoi. Fadkhuli fi ibadi, ayo masuk dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Andaikan Allah membisikkan kalimat itu di telinga kita, dan itu bisa kita rasakan dalam hati kita, betapa luar biasanya diri kita ini, yang nantinya Allah golongkan kita dalam umatnya, tergolong dalam orang-orang yang saleh. Tentunya cita-cita kita bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kata takwa ini senantiasa bisa kita dalami dan kita lakukan di setiap lini pekerjaan, di setiap lini perilaku yang kita lakukan di muka bumi ini. Ittaqullaha haitsuma kunta, dimanapun kita berada kita berusaha. Mata kita, mata yang bertakwa, mulut kita berucap dengan sesuai dengan apa yang Allah mau, telinga kita telinga takwa, sampai dengan hati kita dan kaki tangan kita juga bergerak sesuai dengan kata-kata ittaqullaha haqqa tuqatih, sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dhunuba was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.